Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali bisa ketemu kalian. Meskipun masih dalam kondisi yang seperti ini ya, masih kondisi yang pandemi. Bapak harap untuk kalian selalu menjaga kesehatan, terus selalu pakai masker jika mau keluar dan cuci tangan kalau sudah dari berkegiatan. Karena Bapak dengar beberapa hari kemarin ya, dari hari Sabtu minggu kemarin itu beberapa 2 orang dari tetangga Bapak itu udah terkena. Jadi selama seminggu ini Bapak belum keluar rumah jauh-jauh, hanya sampai ke warung aja untuk beli air galon. Dan semoga di tempat kalian tidak terlalu banyak atau tidak terjadi, bahkan tidak ada yang tertular. Oke, kita mulai pembahasan kita hari ini mengenai usaha dan energi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai usaha dan kita sudah mengerjakan contoh soal dan latihan soalnya. Nah, di pertemuan minggu kemarin kita sudah dapatkan informasi bahwa usaha itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya sehingga menyebabkan benda tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau menyebabkan benda tersebut bergerak. Nah, usaha ini harus searah atau harus sejajar dengan arah perpindahannya. Kalau pindahannya itu ke arah horizontal, maka gayanya juga harus ke arah horizontal. Kalau tidak ke arah horizontal, maka kita proyeksikan gayanya gitu ya, menjadi komponen gaya pada arah horizontal atau fx. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke materi tentang energi, di mana materi tentang energi ini berkaitan erat dengan usaha. Nanti kita cari atau kita lihat hubungannya apa ya kira-kira kerja dengan energi. Oke. Nah, kita tahu bahwa energi itu sangat berperan penting bagi kehidupan manusia di bumi. Bukan cuma manusia, makhluk-makhluk hidup yang lain juga itu berkaitan erat atau sangat membutuhkan energi. Nah, energi itu dihasilkan atau didapatkan dari yang namanya sumber energi. Di bumi, kira-kira sumber energi yang paling utama itu dari mana ya kira-kira? Ya, betul, dari matahari. Nah, sumber utama energi bumi ini yaitu berupa matahari itu sangat penting bagi kehidupan makhluk yang ada di bumi. Nah, sumber energi yang dari matahari ini dimanfaatkan sebagai energi pertumbuhan untuk pertumbuhan makhluk-makhluk hidup seperti tumbuhan atau tanaman, kemudian untuk hewan sebagai pembantu atau untuk membantu energi metabolisme, juga untuk manusia sebagai energi yang dimanfaatkan oleh tumbuhan, nanti tumbuhannya akan dimanfaatkan manusia, juga dimanfaatkan hewan, nanti hewannya akan dimanfaatkan juga oleh manusia, dan bahkan manusia sekarang sudah bisa memanfaatkan langsung energi yang berasal dari matahari, yaitu menggunakan energi panel surya yang diubah menjadi energi listrik. Tapi energi yang energi yang dari matahari sampai ke bumi itu tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Maksudnya energinya karena sangat banyak dan tidak semua bisa dimanfaatkan oleh manusia ya. Hanya sebagian kecil aja energi yang berasal dari matahari bisa kita manfaatkan. Salah satunya kita bisa memanfaatkan menjadi energi listrik oleh panel surya. Nah, selain ada energi yang berasal dari matahari, pasti juga ada sumber-sumber energi lain yang berasal dari benda-benda yang berada di bumi. Nah, sumber dari energi tersebut pastilah memiliki jenis-jenis atau macam-macam bentuk energi yang
bermacam-macam juga. Nah, kira-kira kalian bisa sebutkan bentuk-bentuk energi yang kalian ketahui yang biasa kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Apa aja kira-kira bentuk energi yang bisa kalian temukan? Energi listrik yang paling sering kita gunakan ya, bahkan sekarang pun kita sedang menggunakan energi listrik. Selain energi listrik, energi cahaya. Oke. Energi cahaya ini adalah salah satu bentuk energi yang diberikan oleh matahari ya. Bentuknya adalah energi cahaya. Nah, matahari itu selain ngasih energi cahaya, ngasih energi apa lagi? Ya, energi panas. Nah, energi panas ini bukan cuma dari matahari, tetapi juga yang berasal dari bawah permukaan bumi ya, berupa energi yang berasal dari magma atau lava. Nah, selain energi panas, bentuk energi ada apa lagi? Energi magnet. Energi magnet, terus ada energi gerak. Apa lagi? Energi bunyi. Terus ada energi kimia. Apa lagi? Energi nuklir. Satu lagi? Apa yuk kira-kira? Bentuk energi. Energi gerak udah. Energi gerak udah. Energi. Nah, kalau kita gimana? Angin itu kayaknya menyebabkan energi gerak ya. Bukan anginnya yang menghasilkan energi, bukan anginnya yang sumber energi, tapi gerakan dari udaranya yang menyebabkan adanya energi. Jadi masih termasuk energi gerak. Apalagi ya? Oke, kalau misalkan kalian nih makan gitu ya. Nah, makanannya kalian kan akan dimanfaatkan oleh tubuh kalian yang menghasilkan energi. Nah, energinya itu disebutnya energi apa ya? Energi otot. Otot tuh memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh makanan. Jadi otot itu bukan sumber energi, tetapi justru yang memanfaatkan sumber energi tersebut. Nah, enzim itu adalah salah satu alat untuk merubah dari energi yang dari makanan tadi menjadi sebuah energi yang bisa kita rasakan oleh tubuh kita. Nah, energinya tuh melalui proses apa tuh namanya? Kalau yang dari makanan terus kita proses, nah prosesnya tuh namanya apa? Mekanik. Yang di dalam tubuh kita nih. Dalam tubuh kita metabolisme. Jadi namanya energi metabolisme. Nah, ini adalah energi yang terbentuk karena proses metabolisme tubuh. Oke, saya jelaskan. Energi listrik ini udah kalian tahu gitu ya. Dari zaman kalian sebelum lahir, listrik itu sudah dimanfaatkan oleh manusia dari sudah cukup lama. Kemudian energi cahaya dan energi panas ini adalah energi yang biasanya datang secara berpasangan. Kadang ada energi panas maka akan muncul energi cahaya, atau ada energi cahaya biasanya akan muncul panas. Tetapi kadang-kadang juga mereka keduanya bisa muncul secara terpisah, cahaya sendiri dan panas sendiri. Kemudian ada energi magnet. Energi magnet itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena kalau misalkan magnet mau mempunyai energi, maka energi yang dihasilkan oleh magnet itu harus berpasangan dengan listrik yang disebut yang namanya energi elektromagnetik. Kemudian energi gerak.
Nah, energi gerak adalah bagian atau pembahasan kita yang paling utama pada hari ini. Yaitu kita nanti akan membahas mengenai energi gerak. Energi gerak disebut juga energi mekanik. Oke, jadi apapun yang berhubungan dengan gerak berarti istilahnya adalah mekanik. Nah, energi mekanik ini ada dua macam, yaitu ada energi kinetik dan juga ada energi potensial. Oke, nanti energi potensial bentuk-bentuknya seperti apa dan energi kinetik juga bentuk-bentuknya seperti apa. Ini potensial gerak ya. Nanti kita akan pelajari hari ini. Nah, energi potensial atau energi potensi itu bukan cuma energi potensial gerak, karena energi potensi itu macamnya ada banyak banget. Dan contohnya juga ada banyak banget. Nanti juga kita akan pelajari. Energi bunyi berarti energi yang dihasilkan akibat bunyi yang merambat dari satu tempat ke tempat yang tertentu. Nah, energi kimia itu termasuk salah satu dari energi potensi atau jenis dari energi potensi. Loh, kenapa ini merupakan energi potensi, Pak? Karena energi kimia itu adalah bentuk energi yang belum bisa kita manfaatkan secara langsung. Di mana energi kimia itu harus diubah dulu menjadi bentuk energi yang lain baru bisa kita manfaatkan. Contohnya kalau kita punya minyak gitu ya. Nah, minyak ini nggak bisa langsung kita manfaatkan energinya. Padahal dia sudah sebenarnya mengandung energi kimia. Tetapi nggak bisa nih langsung kita manfaatkan minyaknya. Harus kita apain dulu? Harus kita bakar atau harus kita panaskan. Baru kita bisa memanfaatkan energinya. Yang tadinya jadi energi kimia berubah menjadi energi panas, baru bisa kita manfaatkan. Entah itu untuk menggoreng, untuk memasak, dan lain-lain. Atau untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada energi nuklir. Energi nuklir itu yang dihasilkan oleh proses interaksi inti dengan partikel yang lainnya. Inti apa? Inti atom. Jadi atom kan terdiri dari beberapa bagian. Ada inti atom dan ada elektron yang mengelilinginya. Gitu ya. Nah, inti atom ini sebenarnya bisa berinteraksi dengan partikel yang lain yang tiba-tiba masuk gitu ya. Ada satu partikel gitu ya. Tiba-tiba masuk dan menumbuk inti. Atau inti yang lain tadi ketemu sama inti yang lain maka akan berinteraksi. Nah, ini energi disebutnya adalah energi nuklir. Ketika mereka berinteraksi, maka akan muncul sejumlah energi karena energinya didapatkan dari interaksi dari nukleus atau inti. Inti itu bahasa Inggrisnya nuklei, itu disebutnya energi nuklir. Ada dua. Energi nuklir bisa didapatkan dari proses yang namanya fusi dan proses yang namanya fisi. Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di kelas 12. Sedangkan energi yang terakhir yaitu energi metabolisme sebenarnya bentuknya bukan cuma ini aja ya. Ada banyak bentuk yang lainnya, tapi kita hanya menyebutkan sekian supaya mempersingkat pembahasan kita. Energi metabolisme adalah energi yang dihasilkan oleh proses metabolisme tubuh. Nah, untuk bisa mendapatkan energi metabolisme, pastilah kita butuh yang namanya energi yang berasal dari bahan-bahan makanan yang bentuknya berupa potensi energi, yaitu energi kimia. Jadi, energi metabolisme itu adalah perubahan atau hasil perubahan dari energi potensi kimia terus diproses menjadi energi metabolisme tubuh. Oke, dari jenis-jenis atau macam-macam energi yang sudah kita sebutkan tadi, maka kayaknya kita bisa mencari definisi energi. Nah, energi itu merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Sebagian besar pembahasan mengenai sains itu sebenarnya adalah membahas tentang energi. Khususnya di fisika itu sebagian besar itu membahas mengenai energi, bentuk energi, dan interaksinya dengan lingkungan sekitar. Jadi salah satu pembahasan utama di fisika adalah mengenai energi. Nah, pengertian energi sebenarnya sangat luas, bergantung dengan
bentuk energinya, terus jenis energinya, sumber energinya juga bisa kita definisikan berbeda untuk masing-masing energi. Nah, karena sangat luas dan ada yang sulit untuk didefinisikan seperti energi metabolisme tadi. Energi metabolisme itu berasal dari proses yang sangat kompleks, jadi agak sulit kalau kita definisikan secara rinci. Juga energi nuklir, ini prosesnya juga kompleks. Dan ada energi kristal. Energi kristal ini adalah energi potensi yang dimiliki oleh benda yang berada pada fase kristal atau pada bentuk yang kristal. Kristal itu salah satu cirinya adalah bendanya itu transparan. Tapi bukan kaca ya. Kalian bedakan antara kaca dengan kristal. Kristal itu dia keras. Dia itu kayak berlian. Nah, itu berlian itu atau apa namanya? Diamond itu bentuknya itu fasenya adalah kristal. Yang sebenarnya aslinya kan dia tidak mengkilat seperti itu. Tapi karena karena dia bentuknya atau tersusun menjadi sebuah kristal, maka dia akan mengkilat. Nah, karena pengertiannya sangat luas dan sulit, beberapa ada yang sulit, maka saya atau kita bisa menganggap atau bisa mencari pengertian yang lebih sederhana atau kita tarik pengertiannya secara umum. Secara umum atau secara sederhana, energi bisa kita definisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, di sini ada kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, berarti di sini ada sedikit sneak peek bagaimana energi itu berhubungan dengan kerja atau usaha. Di mana energi itu adalah kemampuannya untuk melakukan kerja. Nanti kita coba dalami hubungan antara kerja dengan energi lebih lanjut. Nah, karena kita di semester kemarin dan semester ini masih ngomongin tentang sistem yang bergerak atau sistem gerak, maka pembahasan kita hari ini atau di materi usaha dan energi ini hanya berfokus pada jenis-jenis energi yang berada pada sistem gerak. Dimana dalam gerak atau dalam sistem gerak itu dikenal beberapa jenis energi. Tetapi energi total dari jenis-jenis energi tersebut yang berhubungan dengan gerak itu disebut energi mekanik. Jadi energi mekanik itu adalah energi gerak total dari sebuah yang dimiliki oleh sebuah benda dalam sistem yang bergerak atau dalam sistem gerak. Nah, ini jenisnya yang pertama ada energi kinetik. Nah, energi kinetik ini dihasilkan karena benda tersebut bergerak. Bergerak itu kan ciri-cirinya adalah dia punya kecepatan atau dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi ngomongin tentang energi kinetik berarti ngomongin tentang benda yang sedang bergerak dengan kecepatan tertentu. Kemudian ada energi potensial gravitasi. Tadi kita sebutkan bahwa ada energi potensi. Nah, potensi itu ada banyak, salah satunya adalah potensi gravitasi. Nah, potensi gravitasi ini disebabkan karena adanya gaya tarik gravitasi bumi. Jadi sebuah benda kalau ditarik sama gravitasi bumi, maka sebenarnya dia punya potensi untuk dia punya energi potensi dari gravitasi bumi. Kalau gravitasinya ternyata bukan di bumi, maka pakai energi potensi gravitasi yang di planet yang lain. Selain ada potensi gravitasi, ada juga potensi pegas. Di mana potensi pegas ini dihasilkan karena adanya kontraksi atau kompresi dari pegas. Kontraksi itu berarti pegasnya yang tadinya normal, ukurannya segini gitu ya, dia itu akan memanjang, ini kontraksi. Kita tarik jadi dia lebih panjang. Atau kompresi, kita dorong dia akhirnya jadi lebih pendek. Nah, karena kondisinya pegas, nah kalau
pegasnya itu kita tidak tarik atau kita tidak dorong, maka sebenarnya pegas ini nggak punya atau energi potensinya itu sama dengan 0. Dia tidak punya potensi energi. Tetapi ketika saya tarik atau saya dorong gitu ya, maka sebenarnya dia muncul sejumlah energi yang disebut energi potensi pegas. Nanti kita bahas lebih lanjut energi potensi, apa itu energi potensi. Kita bahas dulu yaitu berupa energi kinetik. Misalkan saya punya mobil ya, bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, karena benda tersebut atau mobil tadi bergerak gitu ya, mobil tadi juga punya massa, maka mobil tadi bisa kita katakan punya energi kinetik. Jadi selama benda yang bermassa itu bergerak atau memiliki kecepatan yang tertentu, maka sudah bisa kita simpulkan benda tersebut pasti memiliki energi kinetik. Jadi syaratnya kalau dia punya energi kinetik adalah syaratnya benda tersebut bermassa dan benda tersebut bergerak atau memiliki kecepatan tertentu. Nah, karena energi kinetik itu berkaitan dengan massa, dengan kecepatan, maka kita bisa rumuskan energi kinetik itu menjadi persamaan setengah dikali massa dikali dengan kecepatan dikuadratkan. Di mana Eka adalah energi kinetik, satuannya adalah joule, M adalah massa dari bendanya, V adalah kecepatan gerak bendanya, dan harus dikuadratkan. Ingat di sini ada kuadrat ya, jangan hilang atau jangan ketinggalan kuadratnya. Dari persamaan ini bisa kita cari hubungan antara energi kinetik dengan massa, di mana energi kinetik itu berbanding lurus dengan massa. Apa artinya berbanding lurus? Ada yang tahu berbanding lurus artinya apa? Ya, sejajar. Kalau sejajar berarti artinya kalau saya naikkan atau saya ganti massanya jadi lebih besar, apa yang terjadi dengan energinya? Sama itu maksudnya energinya tetap, berarti jadi lebih besar juga. Kalau massanya saya ganti jadi yang lebih kecil, maka energi kinetiknya akan menjadi lebih kecil. Begitu juga dengan energi kinetik hubungannya dengan kecepatan, di mana energi kinetik sebanding dengan kecepatan dikuadratkan. Kalau kita mau punya benda dengan dengan energi kinetik yang lebih besar, maka kecepatannya harus kalau mau dibesarkan energi kinetiknya, maka kecepatannya harus energi kinetik juga sebanding dengan kecepatan kuadrat. Berarti kalau sebanding, apa tuh artinya? Iya, berarti kecepatannya juga harus dibesarkan kuadrat. Ingat di sini kuadrat ya, jangan hilang hubungannya di kuadrat. Kenapa? Karena nanti untuk mencari besarnya kecepatan nanti akan sama dengan akar dari energi kinetiknya. Ya, kalau misalkan saya tuliskan di sini, gitu ya. Kalau misalkan Eka sebanding dengan V kuadrat, maka V sama dengan atau V sebanding dengan akar dari energi kinetiknya gitu ya. Jadi akar atau kuadratnya itu sangat penting. Begitu juga kalau kita kecilkan energi kinetiknya, maka kecepatannya juga akan mengecil. Nah, ini kalau energi kinetik yang berasal dari benda dengan kecepatan yang konstan yaitu 10 meter per second. Oke, gimana ceritanya atau gimana kejadiannya kalau bendanya atau mobilnya sekarang berubah kecepatannya? Seperti di gambar, di titik A kecepatan mobil itu 10 meter per second. Sedangkan di titik B ternyata busnya bertambah kecepatannya menjadi 20 meter
per sekon. Berarti kondisi energi kinetiknya gimana tuh? Di titik A, energi kinetiknya bagaimana? Energi kinetiknya lebih kecil dibandingkan dengan energi kinetik yang di B. Artinya energi kinetik pada titik A itu berbeda dengan energi kinetik pada titik B atau tidak sama dengan energi kinetik pada titik B. Nah, kira-kira kalau kita lihat mobilnya di A itu kecepatannya 10 meter per sekon, terus di B kecepatannya jadi 20 meter per sekon, apa yang dilakukan oleh supir bus supaya atau sehingga menyebabkan kecepatan mobil busnya tadi bertambah? Kira-kira supir busnya ngapain? Di dalam bus nih, kan supir busnya pasti nyetir gitu ya. Tapi kan dari proses menyetir itu ada yang dilakukan oleh supir bus sehingga kecepatannya bertambah dari 10 meter per sekon ke 20 meter per sekon. Nah, supaya kecepatannya bertambah pasti supir bus menginjak pedal gas lebih dalam. Nah, ketika menginjak pedal gas yang lebih dalam, yang terjadi pada mobil itu sebenarnya sebelum dia kecepatannya jadi 20 meter per sekon itu ada proses tertentu kan. Nah, tujuannya menginjak pedal gas itu sebenarnya untuk membuat apa sih? Ya, untuk membuat lebih cepat. Tetapi kan ada mobil kan punya mesin ya. Nah, mesinnya itu kan kalau dari kecepatannya 10 sama 20 berarti ada sesuatu yang berbeda juga dong dengan mesinnya. Massa mesinnya jadi berubah. Oke, apanya yang terjadi pada mesin? Apa yang terjadi pada mesin sehingga menyebabkan mobilnya atau busnya bisa bertambah kecepatannya? Iya, pembakaran bensinnya lebih banyak misalkan. Sehingga menyebabkan atau perputaran mesinnya itu jadi lebih besar gitu ya. Sehingga menyebabkan kecepatan dari mobilnya bertambah dari 10 ke 20 meter per sekon. Nah, ketika ada perbedaan atau mesinnya akhirnya perputaran mesinnya itu jadi lebih besar atau ketika ada bahan bakar yang konsumsi oleh mesinnya itu jadi lebih banyak, itu sama aja mesin mobil tersebut bekerja lebih keras. Gitu ya. Jadi mesin mobil tadi untuk merubah keadaan energi kinetiknya dari awalnya energi kinetik A, kemudian di akhirnya energi kinetik B, maka mobil atau mesin mobil memerlukan kerja yang lebih keras. Nah, dari sini bisa kita temukan nih hubungan antara energi dengan kerja, bahwa kerja akan menghasilkan perubahan energi. Atau perubahan energi akan selalu membutuhkan kerja. Atau kerja yang dihasilkan itu menyebabkan perubahan energi kinetik. Ya, dari definisi ini maka kita temukan bahwa kerja itu menyebabkan energi kinetiknya berubah. Di mana perubahan energi kinetiknya bisa kita cari dengan mencari selisih dari energi kinetik yang akhir dikurangi dengan energi kinetik yang awal. Perubahan energi kinetiknya itu sama dengan energi kinetik yang di akhir dikurangi dengan energi kinetik yang di awal. Sehingga kerja sama dengan energi kinetik yang berubah sama dengan energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Berarti kerja juga sama dengan EK di 2 atau energi kinetik yang di B ya, di sini B dikurangi dengan energi kinetik yang di
A atau perubahan energi kinetik. Oke, berarti udah dapet nih hubungannya antara kerja dan energi kinetik. Tadi kita dapat definisi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha, gitu ya. Nah, usahanya itu ditujukan untuk merubah dari energi, dari keadaan energinya. Jadi kalau kita punya kerja atau kita punya usaha, berarti ada perubahan kondisi energi yang kita miliki. Kalau kita misalkan jogging, lari, yang tadinya kita dalam kondisi rest, energi potensinya lebih banyak, gitu ya. Kita masih berenergi, terus kita lari, berarti kan kita bekerja nih. Atau kita sedang mengangkat sesuatu, berarti kita bekerja. Nanti lama-kelamaan energi kita akan mulai berkurang. Berarti ada perubahan tuh energi yang kita punyai dengan besar total atau kerja yang kita lakukan. Dimana kerja itu sama dengan, atau kerja itu digunakan untuk merubah keadaan energi kinetik. Kalau dalam kondisi atau dalam sistem gerak, ini khusus untuk sistem gerak. Karena kerja juga atau usaha juga bisa merubah bentuk energi yang lain. Misalkan energi panas atau energi listrik ya. Ini juga persamaannya sama, bahwa kerja itu sama dengan perubahan energi. Tapi kalau dalam sistem gerak, maka kerja bisa kita nyatakan sebagai perubahan energi kinetik. Atau usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Oke. Dengan satuan dari energi dan usaha adalah, dalam satuan internasional adalah joule, dan satuan CGS itu centigram sekon, itu adalah dine sentimeter atau ERG. Saya lupa nih bacanya ERG itu apa. Apakah dibaca erg atau gimana, saya lupa. Dimana 1 joule sama dengan 10 pangkat 7 ERG. Nah, karena ada hubungan antara usaha dengan energi kinetik tadi, ini bisa kita buktikan dengan persamaan matematis, bahwa dengan menggunakan integral gitu ya. Nah, ini karena kalian belum pelajari yang di atas, maka saya skip. Tapi kalau kalian dapatkan persamaan kerja atau usaha sama dengan Fx dikali dengan perpindahan, lalu kita hubungkan F-nya itu dengan persamaan hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali dengan A. Fx berarti gaya yang bekerja pada komponen X akan sama dengan massa dikali dengan percepatan yang bekerja pada komponen X atau komponen horizontal. S-nya bisa kita cari dengan menggunakan persamaan GLBB. Nah, dari sini kita substitusikan F dan S-nya menjadi seperti ini, maka kita dapatkan bahwa kerja sama dengan setengah M V kuadrat untuk titik final, ini final ya, jadi akhir, dan setengah M V kuadrat untuk titik initial atau awal. Atau energi kinetik, karena energi kinetik sama dengan setengah M V kuadrat, maka energi kinetik itu merupakan, atau perubahan energi kinetik merupakan besar usaha. Nah, di sini ada contoh soal. Oke, kita coba kerjakan contoh soalnya. Kita pindahkan dulu soalnya ke aplikasi lain. Oke. Kita coba kerjakan soal contoh soal yang pertama ya. Balok bermasa 2 kg. Berarti diketahui massa baloknya 2 kg. Di atas permukaan licin dipercepat dari kondisi yang diam. Di sini ada syarat atau ada pernyataan bahwa dari kondisi yang diam, berarti di awal itu dia kecepatannya sama dengan
0 karena kondisinya diam. Percepatan hingga, dari kondisi diam ditarik hingga bergerak dengan dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama selang waktu 5 detik. Yang ditanya adalah besarnya usaha yang dihasilkan atau yang dilakukan terhadap balok tersebut selama selang waktu 5 detik adalah berapa? Jawab. Kalau kita gunakan hubungan persamaan antara kita gunakan persamaan kerja sama dengan gaya dikali dengan perpindahan, ini bisa kita cari dengan cara mencari gayanya dengan hukum 2 Newton dan perpindahannya dengan GLBB seperti yang ada di PowerPoint sebelumnya. Dengan persamaannya ini. Sebentar. Nah, di sini ada persamaan. Di sini F kali S juga boleh nih. Nanti masukkan F-nya itu M dikali dengan A, nanti S-nya kita ganti dengan persamaan GLBB. Jadi seperti ini. Nah, tetapi kita mau mencoba atau mencoba mengerjakan soal yang soal yang ini dengan menggunakan hubungan antara kerja dengan perubahan energi kinetik, yaitu kerja sama dengan perubahan energi kinetik, di mana kerja sama dengan energi kinetik di akhir dikurangi dengan energi kinetik di awal, di mana energi kinetik itu setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat, karena di titik akhir berarti kecepatan akhir kuadrat, dikurangi dengan setengah dikali massa dikali kecepatan awal kuadrat. Nah, dari soal kita sudah tahu berapa kecepatan awalnya, tetapi masih belum kita ketahui berapa besar kecepatan akhirnya. Maka kita cari dengan menggunakan persamaan GLBB yang ada 3 gitu ya. 1, apa aja persamaannya? Tolong sebutkan. Yang kedua. Yang ketiga. Dua A dikali dengan S. Seperti biasa kita tinjau dari rumus ini dengan berdasarkan apa yang kita ketahui di soal. Di soal kita mau mencari kecepatan akhir. Nah, yang sudah diketahui ada apa aja? Ada V0, ada A, dan ada T. Berarti kita gunakan persamaan yang berapa nih? Ya, kita gunakan persamaan yang nomor 1, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah atau dikurang? Kenapa ditambah? Karena percepatannya searah dengan arah perpindahannya, betul. Ditambah A dikali dengan T. Berarti Vt-nya sama dengan V0-nya udah dapet ya? Berapa? 0 ditambah A-nya 2 meter per sekon, T-nya 5. Berarti Vt-nya sama dengan 10 meter per sekon. Berarti kita masukkan ke persamaan ini. Berarti kerja sama dengan setengah dikali dengan massa dikali dengan, massanya langsung kita masukin aja ya angkanya. Massanya adalah 2 kg dikali kecepatan akhirnya adalah 10 kita kuadratkan dikurangi setengah M dikali kecepatan awalnya adalah ini kali 2, kecepatan awalnya adalah 0 dikuadratkan. Berarti kerja sama dengan ini berapa nih? 0 ya hasilnya. Berarti sisanya atau hasilnya adalah 100 Joule. Berarti soal yang tadi
Jawabannya adalah 100 joule. Usaha yang dilakukan terhadap balok selama 5 detik adalah 100 joule. Sampai di sini mengenai energi kinetik. Ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke bentuk atau jenis energi mekanik berikutnya, yaitu energi potensial. Ingat bahwa energi potensi atau energi potensial itu macamnya ada banyak ya. Contohnya adalah energi potensi yang dimiliki oleh kayu. Apa ya bentuk energi potensi yang dimiliki oleh kayu? Bentuk energinya? Bentuknya apa tuh? Energi apa? Energi kayu kan, energi yang dipunyai oleh kayu kan bisa kita manfaatkan dengan cara membakar dari kayu tersebut sehingga kita dapatkan energi berupa energi panas dan berupa energi cahaya. Nah, proses pembakaran ini kan nggak serta-merta langsung berubah jadi energi panas dan energi cahaya gitu ya. Tapi kan karena kayu ini mengandung energi sesuatu energi di dalam dari kayunya gitu ya, di dalam dari bahan kayunya, maka dia bisa kita manfaatkan menjadi bentuk energi yang lain, yaitu berupa panas dan cahaya. Nah, kira-kira energi apa yang dipunyai kayu sebelum kita bakar nih? Bentuknya energi apa? Biomasa. Biomasa itu berarti dari benda makhluk hidup yang mempunyai mekanisme metabolisme seperti bakteri. Kemudian ada gas-gas yang berasal dari bakteri, itu berarti energinya dalam bentuk biomasa. Sedangkan kalau kayu yang paling sederhananya adalah bentuk energinya adalah energi kimia. Ya kan, dia itu sebenarnya punya di dalam bahan-bahan kayunya itu terdapat komponen-komponen karbon gitu ya, komponen atom karbon yang sebenarnya energinya tersebut bisa kita manfaatkan melalui proses kimiawi, yaitu dengan cara membakar. Sehingga disebutnya atau si kayu ini mempunyai energi potensi, yaitu bentuknya adalah energi potensi kimia. Nah, gimana kalau misalkan air yang berada di waduk? Energi potensi apa yang bisa kita dapatkan dari air yang di waduk ini? Ya, energi potensi gerak. Energi potensi gerak, betul. Nah, sebelum kita manfaatkan kan airnya itu sebenarnya punya potensi gerak gitu ya. Nah, supaya energi potensi geraknya berubah menjadi energi gerak, yaitu energi kinetik, kita harus apa ini? Si airnya ini. Supaya airnya bergerak harus diapain? Airnya. Kalau air di dalam gelas, terus kita diemin aja, bergerak nggak? Nah, supaya airnya bergerak, kita apain? Digerakin dengan cara di apa? Digerakin gelasnya. Nah, kalau airnya di waduk, mungkin nggak kita ngerakin waduknya? Enggak. Jadi diapain? Diaduk. Ya, bisa nggak kita ngaduk seluruh bagian dari waduk? Enggak kan? Dilemparin batu, oke. Seberapa besar batu yang harus dilemparkan supaya hampir semua bagian dari airnya bergerak? Kan berarti sangat besar ya. Yang paling sederhana, perahu. Kita naik perahu terus di atas airnya gitu.
Enggak. Enggak, maksudnya ini potensi geraknya supaya airnya jadi bergerak gitu, bukan perahunya yang bergerak. Jadi supaya airnya yang bergerak. Oke, berapa banyak perahu yang harus dibutuhkan untuk menggerakkan hampir seluruh bagian dari air di dalam waduk? Banyak, usahanya juga sangat besar. Tapi ada cara yang paling sederhana, yang paling gampang dan membutuhkan biaya yang lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan usaha-usaha yang kita sebutkan sebelumnya. Yaitu dengan cara, iya, kita jatuhkan aja airnya, ya nggak? Kita kocorin aja airnya, kita jatuhkan saja airnya. Yang tadinya diam, airnya jatuh ke bawah jadi bergerak. Iya nggak? Nah, air atau molekul-molekul air tadi kira-kira jatuh karena adanya apa? Betul, karena adanya gravitasi. Sehingga energi potensi yang dimiliki oleh air tadi itu kalau kita ubah dengan cara menjatuhkan airnya, supaya jatuhkan berarti airnya harus punya ketinggian tertentu nih dari dasarnya gitu ya. Nah, karena ada ketinggian tertentu dan dia ditarik oleh percepatan gravitasi, maka energi potensinya disebut energi potensial gravitasi. Tetapi pada intinya, energi potensial atau energi potensi adalah energi yang tersimpan dalam benda itu, tapi belum kita manfaatkan menjadi, atau kita belum ubah menjadi bentuk energi yang lainnya. Air ini, kalau kita nggak gerakan sama sekali, maka tidak akan muncul yang namanya energi gerak. Dia hanya mempunyai energi potensi dari gerak. Kayu juga, kalau kita nggak bakar, gitu ya, maka tidak dapat menjadi energi panas, atau kita nggak bisa manfaatkan secara langsung kayunya. Harus kita bakar dulu dan diubah energi kimia menjadi energi panas atau energi cahaya supaya bisa kita manfaatkan secara langsung. Jadi energi potensi adalah energi yang tersimpan dan belum bisa kita gunakan secara langsung. Itu adalah energi potensi. Contoh-contoh dari energi potensi selain air dan kayu tadi antara lain adalah energi potensi pegas yang sudah saya jelaskan. Itu diakibatkan oleh proses kontraksi atau penarikan atau penguluran atau kompresi dari pegas. Nah, pegas atau sesuatu yang elastis, bukan cuma pegas ya, yaitu berupa karet, juga kita bisa manfaatkan atau kita manfaatkan energi potensinya, dimana energi potensi dari karet yang stretch gitu ya, dan meregang dan mengulur, ya pokoknya menegang gitu ya, menegang dan meregang. Kalau ada karet yang menegang dan meregang, itu bisa berarti dia punya potensi pegas atau potensi energi potensial pegas. Tapi kalau karetnya didiemin aja, nggak diapa-apain, nggak ditarik atau nggak diulurkan, tidak diregangkan atau tidak ditegangkan, maka dia tidak mempunyai energi potensi. Nah, berarti di sini energi potensi itu selain karena dia emang tersimpan di dalam bahan-bahan dari bendanya tersebut atau dari sumber energinya tersebut, contohnya di sini kayu gitu ya. Kayu kan di dalam kayunya atau komponen dari kayunya itu mempunyai atom-atom karbon, berarti tersimpan dalam kayunya. Atau juga bisa kita dapatkan dari benda yang berada pada keadaan atau suatu kondisi tertentu, contohnya energi potensi pegas. Dia harus diregangkan atau ditegangkan supaya dia bisa punya energi potensi. Kalau tidak kita tegangkan atau kita tidak regangkan, maka dia tidak memiliki energi potensi. Begitu juga dengan air tadi. Kalau kita tidak berikan ketinggian tertentu,
atau kita tidak jatuhkan, maka dia sebenarnya tidak mempunyai energi potensi apa-apa. Tetapi kalau misalkan kita berikan ketinggian, kita naikkan airnya menjadi ketinggian tertentu, kita kirim ke toren yang berada di lantai yang lebih atas gitu ya, sehingga airnya bisa mengalir ke bawah, maka energi air yang berada di toren tersebut memiliki energi potensi gravitasi. Contoh dari energi potensial bergas itu adalah busur panah gitu ya. Kalau kita tarik, maka akan menyebabkan anak panahnya bisa bergerak, atau ada proses transfer energi potensi menjadi energi kinetik. Lalu ada energi potensi kimia yang tersimpan pada kayu, terus bahan bakar gitu ya. Terus ada bahan makanan, nanti bisa kita manfaatkan. Kita harus makan dulu nanti, atau kita harus bakar dulu minyak atau kayunya, baru kita bisa manfaatkan. Lalu ada energi potensi listrik. Jadi ada beberapa bahan atau ada beberapa jenis benda yang sebenarnya punya potensi untuk menghasilkan listrik. Kalau kalian pernah belajar di SMP, katanya kita bisa membuat listrik dengan menggunakan air jeruk ya, air asam gitu ya. Kita bisa mengalirkan listrik meskipun tidak besar, atau dengan menggunakan kentang. Terus kita colok salah satu sisinya dengan batang tembaga dan satu sisi lainnya dengan batang seng, maka dia akan menghasilkan listrik meskipun sangat kecil listriknya. Jadi berarti kentang atau bahan-bahan tersebut mempunyai potensi untuk berubah menjadi energi listrik atau energi potensi gravitasi yang berasal dari air. Salah satunya berasal dari air yang berada di waduk tadi. Dan waduk itu biasanya berada di pegunungan ya. Tidak ada waduk yang berada di daerah yang rendah atau daerah pantai. Kenapa? Karena untuk bisa dapat potensi energi, maka dia harus punya ketinggian. Oke. Nah, secara sederhana kasusnya saya ambil balok atau batu bata yang berada di atas meja dengan massa baloknya tertentu dan ketinggian dari baloknya tertentu. Nah, ketinggiannya ini ketinggian dari baloknya itu diambil dari meja gitu ya. Titik acuannya itu meja dan dia ditarik oleh percepatan gravitasi. Nah, energi potensi gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau ketinggiannya terhadap satu bidang acuan tertentu. Di sini acuannya adalah meja, maka ketinggian dari baloknya ini terhadap meja itu menyebabkan atau karena baloknya ini berada pada ketinggian tertentu terhadap meja, maka menyebabkan si baloknya ini atau batu batanya ini memiliki potensi energi berupa energi potensial gravitasi. Nah, gimana kalau saya ambil contoh yang lain, yaitu ada kelapa yang berada di atas pohonnya, punya massa gitu ya, punya ketinggian. Sekarang acuannya itu ada di sini acuannya. Tadinya acuannya ada di meja, sekarang acuannya ada di tanah. Nah, kira-kira antara buah kelapa dengan batu bata tadi yang memiliki energi potensi yang lebih besar, yang mana? Buah kelapa atau batu bata? Kenapa buah kelapa? Ya, karena ketinggian dari atau buah kelapa ini memiliki ketinggian yang lebih besar terhadap titik acuannya ya, dibandingkan dengan batu bata yang tadi. Nah, apa yang terjadi kalau saya ambil ini titik acuannya tanah gitu ya? Ternyata si batu bata tadi berada dalam rumah yang ada di lantai 3. Ini mejanya. Terus batu batanya nih. Ini lantai 2. Nah, sekarang energi potensi dari batu bata sama
buah kelapanya mana yang lebih besar? Batu bata yang lebih besar. Kenapa batu bata yang lebih besar? Karena masanya. Karena apanya lagi tadi? Karena tingginya. Nah, tingginya itu berdasarkan apa? Kalau kita ambil titik acuan ketinggian dari batu batanya itu hanya berdasarkan meja, berarti hanya cuma segini ya. Maka energi potensi yang dimiliki oleh batu bata ini akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan energi potensi yang dimiliki oleh buah kelapa. Tetapi kalau kita ambil titik acuannya gitu ya, titik acuannya saya mau ambil dari lantai 2 misalkan. Berarti ketinggiannya segini gitu ya. Nah, kira-kira mana yang lebih besar, batu bata atau buah kelapa? Masih buah kelapa. Kenapa? Karena ketinggiannya masih lebih besar dibandingkan dengan titik acuannya. Oke, kalau gitu saya ambil titik acuan yang sama antara buah kelapa dengan batu bata tadi, sama-sama titik acuannya dengan tanah. Nah, sekarang siapa yang punya energi potensi gravitasi lebih besar? Batu bata, karena batu bata memiliki ketinggian terhadap acuan tanah ya yang lebih besar dibandingkan dengan buah kelapa. Jadi energi potensi gravitasi itu bergantung yang dimiliki sebuah benda itu karena ketinggiannya terhadap satu acuan atau bidang acuan tertentu. Jadi bergantung sama titik acuannya kemana nih. Semakin tinggi semakin jauh terhadap titik acuannya, maka semakin besar energi potensi gravitasinya. Nah, kemudian kalau misalkan masanya saya jadi lebih besar nih, saya jadi batu batanya misalkan saya jadi 2 kali lipatnya dari ukuran semula gitu ya, atau masanya jadi lebih besar, energi potensinya akan membesar atau sama aja? Akan membesar ya. Berarti energi potensi itu bergantung dengan besarnya dari massa benda tersebut, juga bergantung dengan ketinggian terhadap titik acuan tertentu. Berarti saya bisa gambarkan secara matematis atau saya rumuskan secara matematis bahwa besarnya energi potensial itu sebanding dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian terhadap bidang acuan tertentu, di mana EP adalah energi potensial, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Seperti biasa, kalau di soal tidak diketahui, maka kita gunakan 10, kecuali kalau di soal diketahui G-nya itu 9,8 atau 9,7, maka kita gunakan yang ada di soal. Kalau di soal nggak ada, kita harus gunakan 10. Dan H adalah ketinggian benda terhadap acuan tertentu, satuannya adalah meter. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi si buah kelapanya masih berada di atas atau masih berada di atas pohon. Maka dia punya potensi gravitasi. Nah, apa yang terjadi kalau buah kelapanya tadi saya jatuhkan dari posisi 1, misalkan dari atas pohon, ke posisi 2. Posisi 2 itu misalkan ada di tengah-tengah dari tanah gitu ya. Di sini tanahnya masih ada di bawah nih, tanah. Nah, posisi 2-nya ini ada di tengah-tengah. Berarti ketinggian si bola ini si buah kelapa tadi di ketinggian yang kedua H2 sama ketinggian yang pertama itu kan berbeda tuh. Nah, kalau ketinggiannya berbeda atau berubah, ini kan berarti ada perubahan ketinggian dari si
bola atau buah kelapanya ini. Ini H1, ini H2. Nah, apa yang terjadi dengan energi potensi gravitasinya kalau si bendanya ini atau buah kelapanya ini sekarang pindah dari atas ke bawah? Energi potensinya masih sama, berubah jadi lebih kecil, atau justru berubah jadi lebih besar? Ya, energi potensinya itu berubah jadi lebih kecil. Atau bisa kita katakan adanya atau terjadi perubahan energi potensial yang dimiliki oleh buah kelapa tersebut. Nah, perubahan energi potensialnya tadi itu diakibatkan karena adanya kenapa buah kelapa ini bisa jatuh? Kira-kira ditarik oleh siapa? Iya, oleh gravitasi. Gravitasi itu menarik buah kelapa ini sehingga dia sekarang berada pada titik yang kedua. Nah, ketika gravitasi menarik, ternyata gravitasi tersebut menyebabkan si buah kelapa pindah sejauh H atau delta H. Itu H2 kurangi H1 kurangi H2. Ada gaya, ada perpindahan. Gaya sama perpindahan itu menghasilkan apa? Masih ingat nggak? Gaya yang bekerja pada sebuah benda yang mengakibatkan benda tersebut pindah, berarti gaya tersebut akan memberikan atau bisa kita katakan sebagai apa tuh? Nih. Ada benda, kita tarik dengan gaya, terus bendanya tuh pindah. Berarti sebenarnya si gaya ini memberikan apa kepada bendanya nih? Nah, memberikan usaha. Begitu juga berarti dengan ini nih, kondisinya ini. Ada gaya gravitasi menarik benda tersebut yang akhirnya menyebabkan benda tersebut pindah dari titik satu ke titik yang kedua. Berarti ada usaha ya yang dihasilkan oleh gaya gravitasi atau gaya berat yang menyebabkan bendanya tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti ada usaha oleh gaya berat. Nah, usaha oleh gaya berat ini yang menyebabkan ternyata kalau kita tinjau besar energi potensinya itu berubah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya beratnya tadi itu akan menyebabkan perubahan energi potensi dari benda tersebut. Atau W sama dengan mg, di sini ada tanda negatif ya. Saya simpulkan atau saya tuliskan kembali aja bahwa sebenarnya W itu sama dengan kalau misalkan ada delta itu atau selisih itu biasanya akhir ya dikurangi dengan awal ya. Atau di sini ada delta EP berarti EP yang di akhirnya kan ada di 2 tuh. Dikurangi dengan energi potensial yang di awalnya kan ada di atas atau ada di titik 1. Nah, kalau saya masukkan angkanya atau kalau saya masukkan ke dalam persamaan, maka kan hasilnya selalu negatif ya. Kenapa? Karena di titik yang kedua itu lebih kecil dibandingkan dengan titik yang pertama, betul? Titik pertama kan energi potensialnya besar, titik kedua energi potensialnya kecil. Maka nilai dari pengurangan delta EP atau nilai dari delta EP ini selalu negatif. Nah, untuk bisa menghilangkan nilai negatif tadi, maka saya gunakan tanda negatif di depannya delta EP supaya hasilnya jadi tetap positif. Atau usaha merupakan perubahan energi potensial
dikalikan dengan negatif. Nah, kalau saya masukkan W-nya sama dengan negatif, EP2 dikurangi dengan EP1, gitu ya, maka jadinya kan negatif EP2, ininya jadi plus EP1. Jadi EP1 dikurangi dengan EP2. Nah, ini berarti bahwa usaha juga bisa merubah, selain merubah kondisi atau keadaan energi kinetiknya, usaha juga bisa digunakan untuk merubah keadaan dari energi potensialnya. Atau usaha yang dilakukan suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut, di mana satuannya masih sama Joule, dan kalau pakai CGS namanya ERG. Kemudian kita lanjutkan ke di sini ada contoh soal. Kita coba kerjakan contoh soalnya. Coba kita pindahkan dulu soalnya ke aplikasi yang lain. Oke. Di sini masih belum ada. Nih ada soalnya. Oke. Kita coba kerjakan soalnya. Diketahui massa bendanya sama dengan 10 kg. Hendak digeser melalui permukaan bidang miring yang panjang bidang miringnya, atau saya namakan S di sini, adalah 10 meter dengan perbedaan sudut dengan bidang datarnya yaitu 37 derajat. Yang ditanya adalah besarnya usaha untuk memindahkan benda tersebut dari bawah ke atas melalui bidang miring. Nah, kira-kira berapa nih? Nah, kalau kita gunakan persamaan usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahan, ini kan usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Ternyata kita tidak memiliki informasi gaya dan informasi perpindahannya udah ada tuh 10 meter, tetapi kita nggak tahu berapa besar gaya yang dibutuhkan. Atau berapa besar gaya yang bekerja. Nah, karena kita nggak bisa pakai bentuk persamaan seperti ini, maka coba kita gunakan persamaan bahwa kerja atau usaha juga sama dengan perubahan energi potensial, di mana kerja atau usaha sama dengan energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial awal. Nah, di akhirnya benda tersebut ada di atas nih. Ada di atas. Awalnya benda tersebut ada di bawah. Berarti ada perbedaan ketinggian. Di sini ada ketinggian awal, di atas ada ketinggian akhir. Nah, masalahnya dengan kita ketahui besar sisi miringnya, kemudian ada sudutnya, kita kira-kira kalian bisa nggak cari besar atau cari ketinggian dari ininya, bagian yang tingginya? Gimana caranya? Iya, pakai perbandingan sama sudut. Gimana? Kita mau cari bagian depannya ya, 10 per X sama dengan 37. 90 per 37, sebentar. 90 per 37, berarti X sama dengan berapa tuh? Sekian lah ya, 4,1 sekian. Nah, ada yang berbeda caranya? Yang lain?
Untuk menentukan ketinggian, yang lain? Oke, kalau kita pakai perbandingan sudut, maka perbandingannya ini bukan menggunakan sudut 90/37, tetapi kita gunakan bahwa perbandingan antara miring dengan perbandingan antara garis yang tegak dibandingkan dengan yang miring itu akan sama dengan yang tegak, ini yang X ya, kita tadi sudah namai X. X dibandingkan dengan yang miring yaitu 10 akan sama dengan sinus dari nilai sudutnya yaitu 37 derajat. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 10 dikali dengan sinus 37. Berapa nilai sinus 37? 0,6. Sorry, ini 10 ya, bukan 16. 10 kali 0,6 berarti ketinggiannya jadi 6 meter ya. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan usaha sama dengan energi potensial akhir berarti M dikali G dikali ketinggian akhir dikurangi dengan M dikali G dikali ketinggian awal. Masanya adalah 10 kg, G-nya karena tidak diketahui di soal berarti kita pakai 10, H akhirnya adalah 6. Dikurangi dengan masanya adalah 10, G-nya adalah 10, H0-nya adalah berapa tuh H0-nya? 0. Berarti usaha untuk memindahkan benda tersebut sama dengan 600 Joule. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, berarti tadi totalnya adalah 600 Joule ya. Kita tuh sampai 11.20 apa 11.30 ya? Oke, kita masih punya 8 menit lagi untuk kita habiskan pembahasan kita hari ini. Nah, sekarang energi mekanik. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa energi mekanik itu adalah total dari energi gerak. Di mana energi gerak yang sudah kita bahas ada dua, yaitu ada energi kinetik dan ada energi potensial. Sehingga bisa kita katakan bahwa energi mekanik itu adalah hasil penjumlahan dari energi kinetik ditambahkan dengan energi potensial. Karena energi mekanik adalah energi total dari benda yang berada pada sistem yang bergerak. Oke. Kita juga sering mendengar ada istilah yang namanya energi itu kekal. Bagaimana caranya bisa kita dapatkan energi yang kekal? Nah, kekekalan energi atau energi yang kekal itu di dalam fisika itu tidak bisa kita dapatkan secara sederhana. Harus ada asumsi-asumsi tertentu yang bisa kita ambil supaya kita bisa menerapkan bahwa energi tersebut kekal. Asumsinya di antara lain adalah kalau ada sebuah sistem yang terisolasi, jadi sistemnya itu harus terisolasi, tidak terganggu dengan keadaan lingkungannya, yang terdiri dari benda-benda yang saling berinteraksi, itu interaksinya itu hanya berlaku pada atau hanya digunakan gaya-gaya yang konservatif. Nanti saya coba jelaskan gaya konservatif itu apa. Nah, kalau sistemnya terisolasi, terus gaya interaksinya itu semuanya konservatif, maka energi mekanik total itu tidak berubah, atau energi mekanik total dari sistem tidak berubah sama sekali. Berarti kalau kita punya perubahan energi mekanik dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu posisi ke posisi yang lain, maka energi mekaniknya ini selalu konstan. Total dari energi mekaniknya itu selalu sama.
Nah, masalahnya ada gaya konservatif. Apa tuh gaya konservatif? Gaya konservatif itu dinamakan kalau ketika gaya tersebut bekerja dan melakukan usaha, lalu kita hitung besarnya usahanya, ternyata usahanya tersebut tidak bergantung dengan lintasan yang dilalui oleh benda tersebut ketika bergerak dengan gaya yang diberikan. Contohnya adalah gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya elektromagnet. Nah, gaya gravitasi meskipun bendanya itu jatuh, misalkan jatuhnya itu melalui serodotan gitu ya. Jatuhnya itu serodotan gitu ya. Jatuhnya itu melalui serodotan, berarti lintasannya kan zigzag. Atau jatuh langsung ke bawah. Nah, kalau karena benda tersebut ditarik oleh oleh gaya gravitasi atau gaya berat. Nah, meskipun lintasannya zigzag gitu ya. Kalau ketika dia jatuh itu tidak ada gaya gesek atau tidak hanya yang bekerja hanya gaya berat. Yang bekerja pada sistem ini hanya gaya berat, maka karena gaya berat tersebut konservatif, maka bisa kita katakan pada sistem ini energi mekanik pada lintasan yang zigzag itu akan sama dengan energi mekanik pada lintasan yang lurus. Kalau yang berlaku gayanya hanya gaya yang konservatif atau hanya gaya gravitasi. Emangnya ada gaya yang non konservatif? Ada. Bedanya atau lawannya dari gaya konservatif yang tidak bergantung pada lintasan, maka gaya non-konservatif itu usaha yang dilakukannya bergantung banget pada lintasan. Contohnya adalah gaya gesek. Saya gambarkan di sini gaya gesek. Nah, gaya gesek kan kalau kita aplikasikan terhadap sebuah benda atau benda kita gesek-gesekkan, maka benda tersebut akan mendapatkan energi yang berupa dengan energi panas gitu ya, atau makin lama kita gesek maka lama kelamaan benda tersebut akan menjadi lebih panas dibandingkan dengan sebelum kita gerakan atau sebelum kita gesekkan. Nah, kalau kita ambil bahwa benda tersebut atau sebuah buku yang berada di atas meja, terus kita mau geser atau mau kita gerakan karena bukunya ini misalkan berat gitu ya, maka dia itu akan bergesekan dengan meja. Nah, kalau kita gerakan melalui lintasan yang melingkar dengan lintasan yang lurus, maka kalau kita gunakan lintasan yang melingkar gitu ya, bendanya atau bukunya akan menjadi lebih hangat dibandingkan kalau kita gunakan lintasan yang lebih lurus, atau gesekannya akan lebih besar dibandingkan dengan lintasan yang lebih lurus kalau kita pakai lintasan yang melingkar. Dimana lintasan biru lebih pendek dari lintasan merah. Kerja yang dibutuhkan oleh gaya gesek pada lintasan yang lebih kecil itu lebih kecil dibandingkan dengan lintasan yang lebih merah. Jadi kerja yang dihasilkan oleh gaya geseknya itu lebih kecil pada lintasan biru dibandingkan dengan lintasan yang merah. Karena itulah gesekan bergantung pada lintasan dan merupakan gaya yang non-konservatif. Jadi kalau ada pembahasan mengenai gerak terus muncul gaya gesek, maka sudah tidak berlaku lagi hukum kekekalan energi. Atau energinya sudah tidak kekal lagi. Kenapa? Karena gayanya yang bekerja tidak konservatif. Supaya bisa konservatif, maka gayanya supaya hukum kekekalan energi mekanik berlaku atau hukum kekekalan energi berlaku, maka usahanya harus dilakukan oleh gaya-gaya yang konservatif atau hanya dilakukan oleh gaya-gaya yang konservatif. Nah, ketika gayanya hanya yang konservatif, maka sistem tersebut tidak akan kehilangan energi. Kita sudah ketahui bahwa kerja sama dengan perubahan energi kinetik dan kerja sama dengan perubahan energi potensial. Kalau gayanya
yang bekerja adalah konservatif, maka usaha yang bekerja pada sistem itu akan bernilai sama, atau W ini akan sama dengan W yang di bawah. Berarti kita punya W-nya itu adalah energi kinetik, perubahan energi kinetik, W-nya adalah perubahan energi potensial. Dengan demikian diperoleh hukum konservasi energi mekanik atau hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik itu akan selalu sama di titik pertama, titik kedua, atau titik ketiga misalkan, dan seterusnya. Kalau hanya gaya yang konservatif yang berlaku. Kita ambil contoh. Di sini ada contoh soal ya. Saya buat saja contoh soalnya dalam pembahasan video karena waktunya sudah habis ya. Saya ambil contoh soalnya untuk di video aja. Ini juga nanti saya videokan, nanti saya tambahkan ke dalam video pembelajaran. Nanti sini juga pembahasan tentang daya juga akan saya masukkan ke dalam video. Tetapi saya mau kalian untuk mengerjakan soal. Sebentar, untuk mengerjakan soal latihan cuman ada 3 soal. Nah, latihan soalnya ini yang ada di sini sebentar. Nah, ini cuman ada 3 soal. Oke, nanti kita coba bahas di pertemuan berikutnya, atau kalau kita nggak sempat ketemu di pertemuan berikutnya, nanti saya minta kalian untuk mengumpulkan hasil pekerjaan kalian untuk soal ini pada LMS. Standby di akhir minggu, hari Sabtu nanti akan saya buka pengumpulan tugas atau pengumpulan pekerjaan atau pengerjaan soal yang ini, pengerjaan latihan soal. Ya, ini soalnya akan saya kirimkan ke salah satu dari kalian. Untuk kalau nggak sempat nyatet, nanti saya screenshot terus saya kirimkan nanti, supaya tolong sampaikan ke grup ya. Oke, kayaknya cukup sampai di sini aja pertemuan kita hari ini.